kasih Ibu. Iya Ibu, ada bisa dibantu, silakan bisa duduk dulu. Baik. Bagaimana Ibu? Jadi gini, dengar-dengar kan di sini bisa baby massage ya Bu? Iya Ibu, betul. Nah, kan anak saya belum pernah melakukan baby massage. Ya. Apakah bisa? Bisa Ibu, bisa sekali. Oh, baik. Sebelumnya saya boleh tanya nggak Bu, manfaat dari baby massage itu apa aja ya? Oh baik Ibu, jadi untuk manfaat dari baby massage sendiri ada meningkatkan stimulasi, contohnya peningkatan kemampuan belajar dan bahasa. Yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada relief, yang kelima ada relaksasi. Relaksasi itu contohnya seperti memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan mekanisme, normalisasi otot, dan meningkatkan fleksibilitas. Oh, begitu ya Bu? Iya. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya Iya Bu? Ibu, betul sekali, manfaatnya sangat banyak. Bagaimana Ibu, apakah bersedia untuk di baby massage? Bersedia Bu, saya berminat. Baik Ibu, silakan. Nih Bu, silakan. Ada lucu sekali, namanya siapa? Luna. Umur berapa ya? Umur 9 bulan Bu. Iya. Baik Ibu, jadi saya sudah selesai untuk pijat Dek Lunanya ya Ibu. Jadi selama baby massage jadinya juga nggak random ya, dia anteng ya. Terima kasih ya Ibu sudah mau memijat anak saya. Iya Ibu, sama-sama. Ini adiknya punya penyakit yang ini nggak harus dikasihkan dokter. Kalau itu tidak ada ya Bu, dalamnya sehat, terus juga perkembangan ototnya sudah bagus. Yang bisa saya bantu lagi Bu? Mungkin sudah ya Ibu, terima kasih sudah memijat anak saya. Ibu. Kalau begitu saya pamit, untuk pembayarannya gimana Bisa ya? ditunjukkan ya Ibu? Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Selamat datang kembali. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menenangkan anak yang tantrum pada toddler. Hampir setiap orang tua yang memiliki anak dengan rentang usia 2-5 tahun pasti pernah menemukan anaknya dalam kondisi tantrum. Tantrum ini merupakan bentuk luapan emosi anak yang terjadi ketika anak merasa tidak nyaman atau keinginannya tidak terpenuhi. Pada fase ini, orang tua harus memiliki cara untuk menghadapi perilaku tersebut. Tantrum pada anak biasanya dilakukan dengan cara anak yang marah-marah, diikuti dengan perilaku berbaring di lantai, berguling-guling, berteriak, menendang, dan melempar semua yang ada di sekitarnya. Ada beberapa hal yang
berada di posisi tidak nyaman. Ketika anak berada dalam kondisi yang tidak nyaman, baik kondisi atau tempatnya, anak-anak akan merasa kesal dan bisa saja berujung pada perilaku tantrum. Orang tua biasanya akan melakukan tindakan spontan yang dirasa akan cepat meredakan tantrum anak, misalnya dengan memarahinya atau mencubitnya. Menghadapi anak tantrum dengan tindakan fisik atau kekerasan verbal tidak akan menyelesaikan tantrum anak. Berikut ini beberapa cara aman untuk mengatasi anak yang tantrum. Yang pertama, pahami penyebab anak tantrum. Dengan mengetahui penyebab tantrum, Anda bisa mengingat kira-kira apa saja yang membuat anak Anda tantrum. Lakukan pengamatan beberapa kali dan ingatlah untuk tidak menangkapkan anak dalam kondisi tersebut agar tantrumnya tidak muncul. Yang kedua, perhatikan gejala awal. Jika Anda mengetahui bahwa ini adalah gejala awal anak Anda akan tantrum, maka Anda bisa langsung memberikan penanganan dengan mengalihkan perhatiannya. Yang ketiga, mengalihkan perhatian. Anda bisa memperlihatkan suatu objek yang kiranya ia minati, misalnya dengan menunjukkan mobil yang sedang lewat dan menceritakan cerita dari objek tersebut. Cara mengetahui apa yang bisa mengalihkan perhatian anak ini bisa diketahui orang tua saat mengamati perilaku anak sehari-hari. Ketika anak sudah melakukan tantrum, biasanya akan memunculkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika sudah begini, amankan benda yang ada di sekitar anak. Misalnya, menyingkirkan benda-benda yang terbuat dari kaca atau besi yang dapat melukai anak ketika ia menyentuhnya. Yang kelima, jangan membuat dan menuruti keinginan anak. Jika anak Anda melakukan tantrum setelah keinginan tidak dipenuhi dan dilakukan kepada orang-orang di sekitar, jangan sampai ada menyerah dan menurutinya karena malu, maka bisa jadi ia akan mengulanginya lagi. Jangan sampai ada menyerah dengan mudah dan menurutinya. Anda bisa mengabaikannya sesaat atau meninggalkannya, namun tetap dalam jangkauan. Ketika anak mengalami tantrum dan ditertawakan dengan tingkah yang lucu, misalnya, ini akan membuatnya melakukan tantrum lagi di lain waktu untuk